Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakariya إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Tati Wan. Tapi kayaknya Tati Wan akan lanjut ya, karena setelah ini Tati Wan akan menyampaikan penyampaian sedikit terkait dengan launching kelas Tasen ini. Kemudian habis setelah itu baru Ustadz Bakat yang akan memberikan sambutan. Mohon maaf tadi. Selanjutnya silakan Tati Wan untuk menyampaikan sedikit gambaran terkait dengan klinik Tasen online ini. Silakan, waktu tempat kami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Umum Mandai Iwan Jus, Bapak Bakat Setiaji, yang kami hormati Ustaz Effendi Anwar,
Mungkin sudah masuk atau belum? Baik. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Ustaz. Terima kasih atas kehadirannya. Sudah masuk, Ustaz. Baik. Ya, dan juga teman-teman dari pengurus bidang pengajaran Quran DPP Wandai Wanjus, dan juga para pengajar Al-Quran LPQ Odot, dan juga teman-teman semua ikhwah fillah sekalian, para peserta baik yang sudah bergabung maupun yang belum. Alhamdulillah, launching ini sengaja kami gaungkan, kami siarkan agar mudah-mudahan nanti bisa yang mungkin belum bergabung ikut di kelas tasin, mungkin nanti bisa bergabung kemudian. Baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya program ini bisa kami mulai, bisa di launching secara resmi, dan insya Allah nanti kami mohon kesediaan Pak Bakat selaku Ketua Umum untuk meresmikan dimulainya kelas tasin online ini. Dan memang kegiatan ini adalah bentuk dari upaya kita untuk tetap melakukan kegiatan pengajaran Al-Quran, terutama di saat pandemi ini. Bahkan sebelumnya, di saat sebelum pandemi pun gitu, sudah banyak permintaan dari teman-teman, terutama para odojer, yang ingin belajar Al-Quran, yang ingin belajar memperbaiki bacaan Al-Qurannya, tapi mungkin terkendala tempat, terkendala waktu, dan sebagainya. Alhamdulillah, di bulan Ramadan yang lalu, sempat kami sudah inisiasi untuk mengadakan kelas tasin online, dan alhamdulillah cukup berjalan dengan baik. Dan saat ini kita memulai kembali, hanya untuk kelas tasin online kali ini kami awali dengan klinik tasin, yaitu semacam assessment dari para teman-teman semua, terutama para odojer, untuk kemudian kita ketahui dulu sejauh mana kemampuan bacaan Al-Qurannya. Nah, tadi sempat disebutkan bahwa surat Maryam yang dibacakan tadi merupakan surat yang menjadi soal untuk asesmen. Karena dalam ayat-ayat tadi yang kita baca, dari ayat 1 sampai 11, hampir seluruh hukum tajwid itu ada dalam bacaan tersebut. Insya Allah nanti mohon kesediaan dari Ustadz Effendi Anwar untuk mengupas tuntas tentang kaidah-kaidah tajwid yang ada dalam bacaan tersebut. Kemudian dari hasil asesmen tersebut, alhamdulillah banyak dari peserta yang sudah mengikuti, dan sebentar saya buka dulu ya. Baik. Ya. Jadi dari klinik tasin, alhamdulillah peserta ada sekitar 335 orang. Nah, peserta ikhwan 35 orang dan peserta akhwatnya 300 peserta. Kemudian dari hasil asesmen tersebut kami klasifikasikan dari berdasarkan kemampuannya. Bagi yang kemampuannya masih terbata-bata, Tewan, suaranya keputus. atasnya kelas, yaitu akhwat semua 71 orang peserta. Kemudian level kedua yang sudah lancar tapi mungkin belum sesuai dengan kaidah tajwid, itu ada 10 kelas. 9 kelas akhwat dan 1 kelas ikhwan. Peserta akhwatnya ada 67 orang, peserta ikhwannya ada 8 orang. Dan ada level ketiga yang sudah bagus bacaannya dan sudah mengerti sedikit tentang tajwid. Nah, ini kami masukkan ke dalam kelas percepatan atau akselerasi, yang nantinya ya, kalau ini sifatnya hanya singkat saja, insya Allah dalam waktu 3 bulan. Harapannya nanti dari kelas percepatan ini pun juga nanti akan menjadi pengajar Al-Quran. Alhamdulillah ada 6 kelas, 5 kelas akhwat dan 1 kelas ikhwan. Akhwat ada 72 peserta dan ikhwan ada 4 peserta. Total keseluruhan ada 222 peserta dengan rincian akhwat 210 dan ikhwan 12 peserta. Masya Allah. Ini 20 kali lipatnya ya. Masya Allah. Dan seluruhnya ada jumlahnya 25 kelas.
kelas akhwatnya 23 kelas dan kelas ikhwanya 2 kelas. Dan semua 25 kelas ini dipegang oleh 24 orang pengajar, yaitu untuk akhwat 20 orang pengajar dan ikhwanya 4 orang pengajar. Nah, kurang lebih itu data-data yang kami sampaikan mengenai kegiatan tahsin online ini, dan insya Allah kita semua berharap mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Ya, terlepas dari kendala-kendala teknis nantinya, karena memang wajar ya namanya daring online seperti ini, pasti ada saja kendalanya. Tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita menjadi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Menjadi orang sebaik-baiknya orang yang selalu belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Insyaallah mudah-mudahan dari kegiatan dan dari peserta yang sudah karena ini baru gelombang pertama ya, batch 1. Insyaallah sambil dan tetap asesmen bagi teman-teman yang mungkin bergabung nggak ikuti dulu asesmen. Mudah-mudahan nanti dalam waktu 3 bulan sudah bisa kita buka kembali kelas tahsin untuk gelombang berikutnya insyaallah. Dan alhamdulillah dari antusiasme serta ya semangatnya untuk terus belajar, mudah-mudahan tidak hanya muncul di awal saja, tapi saya dengan kebiasaan kita terutama bagi para audiens yang mungkin sudah terbiasa membaca Al-Quran dan akhirnya timbul kesadaran untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, mudah-mudahan Cek Tatiwan, keputus lagi suara. Sehingga Allah mudah-mudahan akan memberi. Baik, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi amal bagi kita semua, insya Allah. Baik, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Barakallahu fikum. Insyaallah mudah-mudahan kita semua dalam keberkahan Al-Quran dan rahmatnya Al-Quran, insyaallah. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Masya Allah, alhamdulillah ya. Tadi udah dipaparkan terkait dengan program dari bidang pengajaran Al-Quran, yaitu kelas tahsin. Mungkin tadi yang bertanya ya, bedanya apa ya kelas tahsin sama klinik tahsin. Nah, kalau yang klinik tahsin itu sekali aja kita melakukan setoran surat Al-Maryam. Nah, itu bisa dilaksanakan via Google Drive, atau nanti ke depan insya Allah dari BPK akan memfasilitasi via online seperti ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, jika memang tim IT-nya kita udah support, kita akan buka. Mungkin di tahap pertama akan di Sabtu Minggu, kita akan coba buka ini bagi audiens semua yang pengen langsung menyetorkan, maka nanti bisa langsung ke bidang pengajaran Al-Quran. Dan memang kunci dari tilawah tartil adalah benar dan lancar. Lancar adalah kena sering baca. Ya alhamdulillah di Komunitas Panji Manjus ini kita tiap hari insya Allah konsisten tilawah. Tapi yang benar ini harus belajar sama gurunya. Mudah-mudahan ini menjadi satu kesatuan dari ikhtiar komunitas yang kita ini, mudah-mudahan menjadi amal jariah kita semua. Baik, selanjutnya saya akan minta Ustadz Pakat untuk meresmikan secara resmi pelaksanaan kelas tahsin ini, yang insya Allah perdana akan mulai berjalan di Sabtu Minggu besok. Silakan Pakat, waktunya saya persilakan. Cek kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di sini dalam rangka sama-sama melakukan syiar, sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan, sama-sama saling berusaha untuk belajar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, kemarin dan hari-hari selanjutnya Allah catat sebagai pahala yang berlipat ganda. Amin. Salawat dan salam sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita
suri tauladan kita, guru kita, pemimpin kita yang tidak hanya menjadi contoh tapi juga menjadi contoh yang tidak hanya memberi contoh tapi juga menjadi contoh dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan para pengikut yang tetap istiqomah. Yang saya hormati guru kita Ustadz Effendi Anwar yang juga Ketua Dewan Penasihat Komunitas Dewan Juz. Yang saya hormati Ustadz Ikhwan Warok yang sebagai Ketua Bidang Badan Pengajar Quran. Yang saya hormati teman-teman pengurus DPP Dewan Juz. Yang saya hormati para Ketua Pengurus Provinsi ODOT seluruh Indonesia. Yang saya hormati para Ketua DPA ODOT seluruh dunia. Juga para kormin, para admin, para member Dewan Juz maupun para hadirin sekalian yang menyaksikan acara pada malam hari ini. Alhamdulillah saya bersyukur hari ini kembali teman-teman di DPP Dewan Juz melalui teman-teman di BPQ bidang pengajaran Quran membuat gebrakan baru, mencoba beradaptasi pada dinamisasi lapangan begitu, dinamika lapangan, bahwa ketika sekarang pandemi tidak membuat langkah teman-teman di DPP, wabil khusus di BPQ menjadi terhenti begitu, terbatas, justru akhirnya menambah kreativitas teman-teman. Dan alhamdulillah hari ini kedengaran suara saya putus-putus. Jelas, Tad. Jelas. Baik. Alhamdulillah hari ini kembali saya juga menyaksikan dan mudah-mudahan ini bisa dirasakan oleh kita semuanya bahwa ini adalah terobosan dari kita, dari teman-teman di DPP Dewan Juz agar menjadi fasilitator, memfasilitasi apa yang diinginkan oleh teman-teman member Dewan Juz. Karena kami semua sepakat bahwa jika seseorang sudah merasa istiqomah untuk tilawah, maka nanti akan timbul kesadaran-kesadaran baru, yaitu kesadaran memperbaiki bacaan. Karena benar nggak sih yang saya baca selama ini? Atau kesadaran menambah hafalan begitu, atau bisa jadi kesadaran mengetahui makna yang dibaca. Apa sih yang saya baca selama ini artinya begitu. Dan juga bahkan sampai kami menemukan banyak orang-orang yang akhirnya timbul kesadaran lain, kesadaran sosial, kesadaran bersyariat Islam. Banyak bahkan para akhwat itu yang awalnya belum berhijab, ketika sudah istiqomah akhirnya mereka berhijab. Gitu. Maka mudah-mudahan ini adalah tahapan selanjutnya dari keistiqomahan teman-teman semua. Ketika keinginan untuk memperbaiki bacaannya sangat besar, dan mudah-mudahan dengan dibukanya kelas tahsin online ini bisa menjadi fasilitas bagi teman-teman member dan juga menarik minat dari masyarakat umum gitu, sehingga mereka akhirnya punya cara baru untuk bisa berinteraksi dengan Quran. Maka hari ini sebagai pengurus Dewan Juz saya juga ingin mengajak pada masyarakat yang bisa jadi hari ini menyaksikan tayangan launching atau juga hadir untuk sama-sama bergabung dalam komunitas Dewan Juz, membesarkan dan juga mengajak sebanyak-banyak orang, karena ketika teman-teman semua bisa hadir di dalam barisan 116.480 orang yang ada sekarang, mudah-mudahan bisa menjadi magnet bagi yang lain. Karena apalah jadinya jika komunitas Dewan Juz hanya diikuti oleh kami, pengurus dari tingkat pusat sampai daerah yang kurang lebih ada hanya 1.000 orang, begitu, itu kan artinya bahwa komunitas kebaikan ini tidak menarik begitu. Maka ketika teman-teman semua bergabung, Bapak Ibu Ustazah sekalian sudah bergabung, mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat yang lain, bisa menjadi magnet dan bisa menyentuh lapisan masyarakat yang lain. Karena ternyata masih banyak orang-orang yang tidak mengetahui komunitas Dewan Juz, juga tidak mengetahui cara efektif untuk bisa beristiqomah tilawah minimal 1 juz sehari begitu. Karena ini salah satu yang dikedepankan adalah metode bisa tilawah setiap hari begitu, bertemu dengan teman-temannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi magnet bagi yang lain. Maka hari ini saya mengajak teman-teman untuk saling mendoakan agar keberlangsungan kelas tahsin online ini bisa berlangsung terus begitu. Tadi agak wow juga ternyata respon teman-teman, masyarakat luar biasa, ada 335. Lagi-lagi ada akhwat lebih banyak, 10 kali lipat berarti ya, ada 300 dibandingkan 35 ikhwan. Sama seperti yang terjadi di komunitas Dewan Juz, 60% itu isinya akhwat begitu. Maka mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat. Sekali lagi saya berharap
Nah, kelas tahsin online ini adalah bagian dari rangkaian usaha kita untuk bisa mengembangkan cara-cara efektif untuk bisa bersyiar Quran begitu, agar banyak masyarakat yang bisa menikmati keberadaan kita. Sehingga nanti mudah-mudahan ketika teman-teman para ustadz ustazah yang sudah sudah baik bacaannya bisa kemudian mengajarkan, dan itu yang kami harapkan bisa menjadi amal jariah kita semua. Ketika nanti diikuti oleh muridnya, lalu muridnya mengajarkan lagi, dan muridnya mengajarkan lagi, begitu seterusnya sampai hari kiamat, mudah-mudahan bisa mengalir terus pahalanya bagi kita semua. Dan hari ini kembali kami mengapresiasi kerja keras teman-teman di BPK maupun teman-teman di bidang yang lain yang sudah berkontribusi sehingga acara pada malam hari ini bisa terlaksana dengan baik dan mewujudkan mimpi kita agar kemudian syiar membumikan Al-Quran dan melangitkan manusia bisa semakin terus bergema di seluruh wilayah, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Sebagai informasi, beberapa waktu yang lalu kemudian ada kepengurusan di luar negeri kembali terbentuk yang awalnya memang hanya berisi member, tapi kemudian akhirnya mereka mengikhlaskan diri untuk menjadi relawan, menjadi pengurus di komunitas Wandewan Juz. Terakhir yang bergabung adalah Arab Saudi. Jadi nanti teman-teman yang umroh naik haji bisa ketemu dengan pengurus di Arab Saudi. Nanti kemudian akan bergabung lagi teman-teman di luar negeri untuk menjadi pengurus. Karena ternyata begitu sulit menjadi pengurus audit di luar negeri, di tengah kesibukan dan tuntutan yang sangat besar. Mudah-mudahan acara ini bisa menjadi bagian dari magnet dan penyemangat teman-teman di luar negeri maupun di Indonesia. Ketika syiar ini kita bisa lakukan di segala hal. Ini salah satu cara yang sebenarnya tidak terfikir di awal ketika sebelum pandemi. Ternyata akhirnya ketika ada pandemi, Allah membukakan pikiran. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa lebih berkreasi. Saya berharap teman-teman BPK dan teman-teman yang lain, baik teman-teman yang ada di kepengurusan provinsi maupun kota kabupaten di DPA, bisa lebih kreatif untuk bisa mengajak sebanyak-banyaknya orang. Karena ternyata banyak orang yang minta dibantu untuk bisa istiqomah, juga agar minta dibantu agar bisa baik bacaannya. Maka mudah-mudahan ini sebagai cara awal dan nanti bisa dikemas lebih menarik dan bisa menjadi magnet lain bagi teman-teman. Itu mungkin yang saya sampaikan. Selamat belajar langsung dari pakarnya Ustadz Effendi Anwar, yang juga teman-teman pasti bertanya siapa Dewan Penasihat Komunitas Wandewan Juz, dan beliaulah salah satu bagian dari Ustadz pilihan yang menjadi Dewan Penasihat Komunitas Wandewan Juz. Terima kasih dari saya. Maka sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk sama-sama kita buka, kita resmikan kelas tahsin online ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih, tetap semangat. Tetap semangat semuanya. Semoga kita bisa bertemu kembali di acara-acara berikutnya. Jangan lupa sampaikan, ajak sebanyak-banyaknya orang untuk ikutan di Wandewan Juz. Karena tidak hanya 1 juz, tapi bisa setengah juz, bisa 1 hari minimal 1 ayat di Odot Star. Jadi masa 1 ayat nggak mau ikutan. Juga buat anak-anak atau bapak ibu yang usianya belum 12 tahun bisa ikutan odol Wandewan lembar. 1 hari 1 lembar. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang Ustaz Bakas sampaikan tadi menjadi trigger buat kita semua untuk lebih membunyikan Al-Quran dan mengajak sebanyak-banyaknya untuk bergabung dengan komunitas Wandewan Juz ini, karena ini merupakan salah satu investasi kita semua. Karena ketika kita mengajak orang, maka kita akan mendapatkan pahala sama dengan yang kita ajak tanpa mengurangi sedikit pun. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan langsung ke pemateri yang kita udah tunggu-tunggu banget, yang mudah-mudahan Masya Allah beliau Ustadz Effendi Anwar. Saya bacakan sedikit profil beliau. Beliau lahir di Ponorogo 19 Mei 1969, mohon maaf. Status menikah dengan 7 anak. Saat ini beliau aktif di Penjerame wong Ponorogo. Beliau Anak pitu.
di Ketua Yayasan Al Usmani Jakarta, dan di Komunitas Manjiman Juz beliau sebagai Dewan Penasihat Komunitas Manjiman Juz. Assalamualaikum Tat Anwar Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Afif. Iya Pak, kita ketemu tadi di Al Hikmah Pak tahun yang lalu. Nah kita, nah ini juga sebenarnya menyambung dari yang kita Al Hikmah dulu, yang kita TFT Pak, Training for Training Start itu salah satunya adalah hari ini, bahwa para pengajar yang dulu Ustadz Effendi ajar selama semalaman itu, nah sekarang sudah mulai mengamalkannya, sudah mulai memberikan dampak kepada ojojer itu. Jadi sekarang sudah terbentuk, tadi disampaikan sama Ustadz Iwan, sekitar ada 20-an kelas, 20 akhwat, 4-nya ikhwan. Nah, Masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi langkah baik kita untuk membuat komunitas yang sama-sama kita cintai ini lebih baik lagi, dan tidak hanya laporan tapi juga ada satu bentuk peningkatan kualitas bacaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya silahkan kepada Ustadz Effendi Anwar, waktu saya persilakan. Sampai jam berapa Mas Afan? Sampai jam, tadi kita dari Ustadz kita ada doa sampai jam 9 saya Effendi. Kita sampai jam 9, nanti mungkin tutup dengan doa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah para ustadz-ustadz sekalian, Ustadz Bakat, Ustadz Ikhwan, Ustadz Afif, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyebut nama kita. Amin. Amin ya Rabbal. Pada malam hari ini saya coba share screen sebentar ya. Kelihatan Ustaz-Ustazah? Kelihatan Ustaz. Alhamdulillah ya. Amanah yang kita bahas pada malam hari ini adalah tentang tajwid yang ada di surah Maryam. Ya. Ini suratnya tadi sudah dibacakan, Masya Allah. Kelihatan jelas ya? Jelas. Baik. Jelas, Alhamdulillah. Ustaz. Saudara sekalian, tentu sudah cukup memahami ya tentang kaidah-kaidah hukum tajwid. Kita murojaah bareng-bareng saja ya, mereview kembali pemahaman tajwid kita, karena malam ini kita cukup banyak dan sifatnya pendahuluan ya, maka kita akan membahas sekilas saja tentang kaidah-kaidah secara teoritis. Kemudian secara prakteknya mungkin sebagian nanti saya contohkan, tetapi tentu tidak memungkinkan untuk dipraktekkan oleh para ustadz-ustadzah, saudara-saudari semuanya. Ya. Kalau kita lihat di ayat pertama tentunya ya, adalah terkait dengan huruf-huruf muqatta'ah atau huruf-huruf yang terpisah. Huruf yang terpisah ini kita lihat ada huruf kaf, ha, ya, ain, dan shad. Ada 5 huruf. Masih ingat semuanya tentunya ya, bahwa ini ada hukum-hukum bacaan. Karena yang kita temuin pertama adalah tentang huruf mad. Maka yang kita bahas pertama, mohon izin tidak berurutan. Kita akan mencoba mengenali ragam mad atau bacaan panjang ya. Mungkin ada yang masih ingat ya, di sini ada huruf kaf ya. Tentu tidak memungkinkan untuk semua menjawab ya. Tetapi saya yakin sudah banyak yang paham namanya mad apa. Mungkin salah satu bisa menjawab.
huruf kaf di sini mat apa? Ini huruf kaf, ya. Ada yang jawab? Mad lazim bukan, Tad? Lazim, betul sekali. Bisa ditambahkan mad lazim yang lebih rinci. Mad lazim mukhaffaf harfi. Mad lazim mukhaffaf harfi, masya Allah, alhamdulillah. Nah ini mudah-mudahan semua sudah paham ya. Ini namanya mad lazim mukhaffaf harfi. Ya, ini salah satu bentuk mad yang ada di huruf per huruf. Ya. Kita lihat dalam huruf itu ada dua macam mad harfi. Di sini kaf, ya. Ada tiga, maaf ya. Di sini ada dua macam. Di sini ada ha, ada ya, ada ain, ada sod. Ya. Di sini disebut mad lazim atau mad yang lazim itu artinya harus, ya, mukhaffaf ringan harfi dalam bentuk huruf. Ya. Maksudnya adalah huruf yang dibaca panjang. Ya. Seperti sini kaf, atau dalam surah Al-Qalam itu nun, itu mad lazim mukhaffaf, ya. Harus panjang, tetapi disebut ringan. Ya. Kenapa disebut ringan? Karena dia bentuknya adalah sukun, nun, ya kan? Sama dengan kaf. Ya. Ada nanti yang bentuknya musaqqal. Nama lengkapnya mad lazim musaqqal harfi. Ya. Mohon izin, mohon maaf bagi yang mungkin belum pernah belajar, cukup dikenal saja terlebih dahulu untuk memahami tentu menyusul. Ya. Mad lazim, mad yang harus panjang maksudnya, musaqqal yang berat. Harfi dalam bentuk huruf, contohnya adalah alif, lam, mim. Ya. Lam, huruf lam pada alif, lam, dan mim itu masuk yang berat. Ya. Berat tentu lawannya ringan. Ya. Berat di sini adalah berarti ditasdidkan. Ya. Tadi kan lam itu masuk ke dalam mim, maka disebut berat. Ya. Jadi ada dua macam mad yang harus panjang, ya, dalam bentuk huruf. Nah, yang ketiga di sini, saudara sekalian, saudara-saudari, ada huruf H, ya. Ada huruf H di sini dibaca dua harokat, ya, seperti bismillahi, ha, ya. Ya. Ada juga di surat Yasin, Yasin, ya, ya dua harokat, sin 6 harokat atau 3 kalinya. Ya. Nah, nama daripada huruf H dan ya di sini disebut mad. Mungkin ini ada beberapa nama. Ya. Sebagian yang paling mudah menyebutnya mad tabi'i atau mad tabi'i, mad biasa harfi dalam bentuk huruf. Ya. Sebagian nanti mungkin akan menyebutnya nama lain. Ya. Bahkan ada nama yang disebutnya di sini disebut mad lazim mukhaffaf harfi, tetapi tentunya nama yang terakhir saya sebutkan lebih pas untuk diberikan kepada huruf kaf. Ya. Jadi saya ulang sekali lagi, untuk bentuk huruf ada 3 macam, ya, yang wajib panjang dengan ringan seperti kaf ini. Ya. Kemudian ada yang wajib panjang dengan berat, lam pada alif, lam, mim. Kemudian mad yang biasa atau tabi'i, yaitu huruf H. Ya, huruf ya sama juga dengan mad tabi'i harfi atau huruf ya. Ya. Panah yang dari saya kelihatan tidak ya? Kelihatan, Pak, kelihatan. Kursor yang saya sebut, saya putar-putar kelihatan ya? Kelihatan. Alhamdulillah. Jadi tidak perlu ditambahin panah maksudnya. Baik, yang ketiga di sini ada huruf ain. Ya, huruf ain kita lihat cara membacanya panjang juga, ain. Ya. Kemudian ada sedikit perbedaan dengan huruf
kaf karena pada huruf ain itu ada dengung. Ya. Kalau kita bunyikan ain, itu kan akhirnya huruf nun, ya kan? Huruf nun ini kemudian bertemu huruf sod. Ya. Nun bertemu dengan sod, kita tahu hukumnya disebut ikhfa. Ya. Ain, ya, ain. Nah, ini ada ikhfa-nya, tetapi namanya tetap sama, yaitu mad lazim mukhaffaf harfi, ya. Mad yang harus panjang, ringan dalam bentuk huruf, ya. Nah, di sini juga Ustaz ada sebagian ada kesalahpahaman. Di situ ada ikhfa dan juga dengung ain, tetapi di sini tetap sukun, tidak diidghamkan, tidak ditasdidkan. Ya. Maka tetap masuk mad lazim mukhaffaf yang ringan. Ya. Kemudian terakhir huruf sod. Ya. Sod di sini juga mad lazim mukhaffaf harfi, sukun panjangnya 3 kali sama dengan kaf, sama dengan ain, sama dengan sod. Dengan demikian dari satu ayat ini yang mana semuanya adalah huruf, kita mengenal ada 2 macam mad huruf, ya, mad harfi, satu mad lazim mukhaffaf, yang satu mad tabi'i. Mad lazim mukhaffaf harfi sekali lagi namanya, ya. Kemudian mad tabi'i harfi. Saya contohkan cara membacanya, saudara sekalian. Kaf di sini 3 kali H, 3 kali mad tabi'i. Kalau mad tabi'i contohnya adalah, ya, Bismillahi, ya, Bismillahi, maka kaf di sini 3 kalinya, ya, 3 kalinya, ya, mungkin tangan saya juga kelihatan, ya, meskipun kecil. Kalau kita membaca Bismillah itu kurang lebih 1 alif, ya, atau 1 alif disebut 1 alif misalnya kan, Bismillahi, nah itu 1 alif. 3 alifnya adalah Bismillahi, itu 3 alif. Ya. Kalau saya membaca ka 1 alif, kalau saya membaca 3 kalinya adalah ka, itu 3 alif. 3 kalinya mad tabi'i. Ya, disitulah panjangnya huruf kaf. Ya. Kemudian ha 1 alif, ya 1 alif, ain 3 alif, ya kan? So 1 alif, 3 kalinya menjadi so. Nah, jadi panjangnya adalah masing-masing 3 alif. Ya, kita perhatikan, ya, setelah panjang ka baru masuk fa-nya, maka menjadi kaf. Ya. Ha dan ya biasa 2 harokat atau mad tabi'i harfi. Kemudian ai, perhatikan, ya, yang panjang adalah ainnya, sama 3 kali ya, ai. Setelah panjang kita masuk ke nunnya dan dengung ikhfa-nya, maka menjadi ai. Nah, Ustaz perlu perhatikan bahwa ketika bunyi panjang ai, belum ada suara dengung, belum ada suara dari hidung. Ya. Dan ini juga sering kecepatan, artinya masih memanjangkan huruf ai, sudah masuk ke hidung. Ya. Misalnya bunyinya mudah-mudahan jelas, ai, nah itu kecepatan. Yang kecepatan adalah bunyi dengungnya, karena harusnya tidak ada bunyi dari hidung. Ai, nah itu tidak ada bunyi dari hidung. Nah, setelah panjang ikhfa 2 harokat biasa ai,
baru masuk ke so. Setelah panjang ada dal sukun menjadi qalqalah. Maka ujungnya berbunyi sod. Ya. Kalau kita mulai dari awal, ini mohon maaf, Ustadz-ustadzah harus tarik nafas terlebih dahulu karena ini agak panjang. Ya. Contoh, kaf, ha, ya, ain, sod. Seperti itu. Mungkin satu ya, mungkin nanti Ustadz Afif bisa boleh di unmute yang raise hand atau angkat tangan ya, yang mau mempraktekkan. Kalau yang mempraktekkan lebih dari satu, suaranya pasti beradu nanti ya. Silahkan siapa yang mau mencoba ya membaca ayat pertama ya dengan sekali lagi kaf 6 harokat atau 3 alif, ha dan ya 2 harokat 1 alif, ain 3 alif 6 harokat disertai gunnah dan ikhfa, kemudian sod 6 harokat 3 alif disertai dengan qalqalah pada akhirnya. Ada yang berminat Ustadz Afif? Udah 3 orang, Ustadz. Ada ikhwan sama Tafadhol, bergantian ya. tadi saya coba ke akhi anonim. Nah, jadi nanti silakan Kiki ya, Kiki Ciamis, silakan saya unmute dulu. Silakan, saya Kiki, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Ya, bagus ya. Bagus, nanti yang perlu saya kuatkan, perlu saya ingatkan adalah tentang nanti tingkat berikutnya sebetulnya dengung ain ketika ketemu sod, ya sod itu kan tebal ya, sod itu tebal, maka dengungnya dia mengikuti tebalnya sodnya. Ikhfa-nya di sini ain, mungkin kedengaran tebalnya dengung saya ya, ain sod, ikhfa-nya menjadi tebal atau tafkhim. Tapi cukup bagus Pak Diki ya, ahlan, barakallahu fikum. Yang kedua silakan Mas Afif. Selanjutnya Ibu Sri Budianti, silakan pencet. Silakan Bunda Sri Budianti. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Masya Allah nih Ustaz-Ustazah semuanya bagus-bagus semua ya. Barakallahu fikum. Sama tebalnya saja nanti perlu lebih dirasakan lagi, tebal pada ikhfa. Satu lagi silakan. Boleh Ummu Ahnaf, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Alhamdulillah ya. Bagus semuanya. Tampaknya sama ya, ikhfa ketika bertemu sod ya, ain, sama juga pada surah Al-Syarah, Al-Insyirah, Al-Nashrah itu ada angqadha. Mudah-mudahan ini bisa difahami ya. Nun bertemu huruf isti'la, qaf, sod ya. Semuanya ikhfa-nya atau gunnahnya menjadi tebal ya. Angqadha dhahrak, di sini ain sod. Baik, untuk ayat pertama saudara sekalian bisa kita cukupkan ya. Jadi sekali lagi di sini ada ada 2 hukum mad, yaitu mad lazim mukhaffaf harfi dan mad tabi'i
Hafi ya. Sekali lagi saya ingatkan, mungkin sebagian buku, sebagian kitab menyebutnya namanya berbeda, tetapi intinya sama. Kita lanjutkan pada ayat kedua, ya, supaya kita fokus dulu pada mat ya malam hari ini. Ya. Kita lihat ada mat yang lainnya. Ya. Pada ayat kedua ini semuanya bacaan pendek. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Abdahu, ya, kita ingat di sini mat apa? Kasiro. Silah kasiro. Silah kasiro. Mat silah qasiro. Ya. Qasiro. Mat silah qasiro. Ya. Mat kata ganti yang pendek. Pendek maksudnya 2 harokat. Ya. Kan kita membaca walam yakul lahu, ya. Walam yakul lahu sama. Abdahu di sini disebut mat silah qasiro. Abdahu Zakaria. Ya. Zakaria, ya, di sini kalau kita berhenti Zakaria. di sini mat tabi'i, ya. Mat tabi'i. Kemudian kalau ini mat tabi'i, ya, Zakaria. Kalau disambung, ini ada tambahan garis-garis ya, Masya Allah. Di antara ustadz-ustadzah ada yang ikut memberikan garis-garis, mungkin bisa dihapus garisnya. Ya. Kelihatannya ada garis merah ya, tapi nggak apa-apa. Ya. Kelihatan juga nggak? Ada yang kreatif ya, mungkin anaknya ikut-ikutan ini ya. Ya, saya kelihatannya Nggak apa-apa, yang tidak mengganggu. Ya, baik, saya ulangi lagi. Zakaria, di sini ada tanda panjang. Waduh, Masya Allah ini. Dianya ya saja. Ya. Ada yang muter-muter malah ini ya. Sebentar. Ya, alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan tidak terputar-putar lagi. Zakaria, kalau kita sambung, di sini kita lihat ada tanda panjang. Besarkan lebih dulu. Lebih jelas ya? Jelas. Ya. Zakaria ada tanda panjang. Ini Ustaz-Ustaz sekalian sebetulnya kalau nyambung ya. Kalau nyambung misalnya dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria kalau disambung menjadi mad jaiz munfasil. Ya. Untuk yang sudah belajar paham, yang belum sekali lagi mohon maaf, mohon izin dikenalin aja terlebih dahulu ya. Mad jaiz munfasil itu ketika ada mad tabi'i, seperti juga dalam surah idza tabbat yada ya, tabbat yada abi. Itu kan ada tab yada mad tabi'i, abi lahab ada hamzah tapi di kata berikutnya. Di sini juga sama, Zakaria ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam kata berikutnya, maka disebut mad jaiz munfasil. Ya. Mad jaiz munfasil di sini boleh dibaca 2. Ya. Zakaria idnada kalau disambung ya. Kemudian atau 4 harokat 2 alif. Zakaria idnada atau 5 alif maksimal, 5 harokat 2,5 alif. Zakaria idnada. Ini semua dibolehkan. Tentu dengan syarat, dengan catatan saudara sekalian, kalau kita membaca sekali duduk, ya, kita niatkan membaca mad jaiz munfasilnya 2 harokat, maka semuanya dibaca 2 harokat. Ya. Contoh ya, ada di surah Al-Kafirun. Di surah Al-Kafirun itu ada banyak mad jaiz munfasil. Qul ya ayyuhal kafirun
La a'budu ma ta'budun, contoh. Maka kalau kita baca dua semua. Harus sama. Kalau kita ambil yang pertengahan 4 harokat, qul ya, la a'budu, sama. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, sama juga. Begitu juga ketika kita membaca 5 harokat misalnya. Ya. Lanjut, di sini ada mat berikutnya, idnada. Ya, jadi ada tambahan mat tabi'i. Ini nada, da, ini juga sama mat tabi'i, meskipun bentuknya berbeda, saudara sekalian ya. Perlu difahami, ada sedikit mungkin ya kebingungan ketika da, bahkan sebagian yang tidak terbiasa dengan mushaf yang saya tampilkan. Ya, saya tampilkan di sini mushaf model Timur Tengah, model Madinah ya. Sehingga kalau di mushaf Indonesia fathahnya berdiri di atas dal ya. Tapi sama saja, sama-sama mat tabi'i, hanya cara penulisan tanda baca yang berbeda. Dan ini tetap mat tabi'i. Ya. Mat tabi'i, da juga mat tabi'i. Dan di sini bukan ya. Mohon izin jangan sampai kita salah membaca. Bagi yang tidak biasa kadang-kadang dibaca nadaya. Ya. Bukan, di sini adalah nada. Ya. Yang kecil ini bukan fathah berdiri, tetapi ini adalah alif kecil. Jadi fungsinya adalah tanda panjang, bukan harokat. Dibacanya idnada, mat tabi'i, mat tabi'i. Kemudian robbahu, saudara sekalian, ini sama dengan abdahu, mad silah qasiroh. Ya. Mad silah qasiroh. Ya. Kemudian nidaan, ya. Nidaan. Ya. Di sini juga mad wajib muttasil. Ya. Kalau tadi sini jaiz itu artinya boleh. Kalau di sini wajib artinya harus. Ya. Bedanya apa? Ya. Kalau jaiz boleh itu tadi, boleh 2, boleh 4, boleh 5 panjangnya. Kalau wajib maka tidak boleh 2, harus panjang 4 atau 5 saja. Ya. Ini aturan cara membacanya. Adapun bentuknya, ya, kalau wajib itu ada dalam satu kata. Di sini nidaan satu kata, maka wajib panjang. Kalau tadi yang jaiz, yang boleh panjang, boleh pendek dalam artian 2 harokat, ini di lain kata. Kita lihat Zakaria satu kata, idnya di sini ada kata yang berbeda. Ini namanya sekali lagi mad wajib muttasil. Ya. Kemudian khafiyya, saudara sekalian, ini khafiyyan. Kalau berhenti dibaca khafiyya, ya, disebut mad. Boleh disebutkan salah satu mad apa ini? Unmute dulu. Khafiyyan, khafiyya mad. Mat iwat. Alhamdulillah udah pada semua ya. Banyak sekali yang jawab, berarti pintar-pintar semua. Alhamdulillah wa syukrulillah ya. Baik, saya ulang sekali saudara sekalian, kita sudah mendapatkan beberapa mat di sini ya. Ada banyak mat tadi. Yang pertama mat lazim muhaffaf harfi. Mat lazim muhaffaf harfi. Mat tabi'i. Mad silah qasiroh. Boleh di-mute dulu, semuanya boleh di-mute dulu. Ya. Boleh di-mute dulu, alhamdulillah ya. Saya ulang lagi, ini mad lazim mukhaffaf harfi, mad tabi'i harfi, ainnya mad lazim mukhaffaf harfi, shad juga mad lazim mukhaffaf harfi. Ada 3 mad sudah. Kemudian abdahu
mad silah qasirah nomor 4. Ya. Kemudian Zakaria, ya. Zakaria ini mad jaiz munfasil nomor 5. Nomor 5 mad jaiz munfasil, ya. Ini sama mad silah qasirah rabbahu. Kemudian nidaan nomor 6, nidaan mad wajib muttasil. Ya. Kemudian khafiyan nomor 7, mad iwad. Masya Allah, dalam 2 ayat ini kita sudah mendapatkan 7 jenis mad. Ya, kita akan lanjutkan dan nanti akan ketemu mungkin ya ada mad lainnya ya. Mungkin juga tidak ada, kita teliti dulu ya. Sekali lagi kita coba fokus ke mad dulu. Qala rabbi inni wahanal azmu mad tabi'i inni. Ya. Minni mad tabi'i washta'ala ar-ra'su syaiba, tidak ada mad. Walam akun bidu'aika. Bidu'aika ini sama dengan tadi, sama dengan nidaan mad wajib muttasil, ya. Mad wajib muttasil, ya. Kemudian syaqiyan sama dengan khafiyan, syaqiyya mad iwad. Ya. Lanjut, wa inni mad tabi'i khiftul mawaliya wa mad tabi'i. Ya. Kemudian min wara mad wajib muttasil i mad tabi'i. Ya. Wa kanat ka mad tabi'i. Ya. Imra'ati ti mad tabi'i, aqiran a mad tabi'i, fahabli linya juga mad tabi'i, milladunka tidak ada mad, waliya mad iwad. Ya. Sampai ayat kelima, ustaz-ustazah sekalian, kita mendapatkan 7 jenis mad. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa dirujuk kembali, ya, dibaca kembali yang lupa, ya, yang belum mempelajari bisa mulai dipelajari. Insya Allah dalam pertemuan-pertemuan bimbingan tahsin online berikutnya akan dibahas semuanya satu persatu. Ya. Ini tentang mad. Sekarang kita lihat dari sisi bacaan yang dengung dan tidak dengung. Ya. Kita langsung lihat ayat kedua, tidak ada yang dengung di sini. Ayat ketiga kita lihat ada tanwin, ya. Idnada rabbahu nidaan, ya. Setelah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang kita bahas tentang nun sukun atau tanwin. Ya. Kita membaca min syarri dalam surah An-Nas misalnya. Ya. Di sini ada nidaan, ya. Wa amanahum min khauf misalnya dalam surah Al-Quraisy. Ya. Kapan kita membaca dengan dengung? Min syarri, ya. Minal jinnati, atau dibaca tanpa dengung, an'amta. Ya. Akan kita sedikit bahas, ya. Tanwin, ustaz-ustaz sekalian di sini, nidaan, ya. Saya akan membahas dari sisi tanda bacanya terlebih dahulu, dan ini menjadi ciri khas mushaf Madinah, ya. Sehingga memang kadang-kadang lebih mudah kalau kita menggunakan mushaf dari Madinah, karena tanda bacanya itu sudah memberikan petunjuk, ya. Kalau kita lihat di sini an, ustaz-ustaz sekalian kelihatan ini ya, an. Ini tanwinnya atas dan bawah rata. Ya, atas dan bawah rata. Ya. Berbeda dengan khafiyan. Kelihatannya, khafiyan ini atas dan bawah tidak rata. Ya kan? Ya. Apa bedanya? Ya.
Nah, di sini ketika kita memperhatikan tanda, maka ketika atas bawahnya rata, maka tanwin itu pasti dibaca jelas, tidak dengung. Nidaan khafiyah. Sebaliknya, kalau atas bawahnya ini tidak rata, seperti di bawahnya ini syaiban, di bawahnya khafiyan ada syaiban, maka atau juga khafiyan kalau disambung, ketika dia tidak rata, maka dibaca tidak jelas. Dengung, khafiyan qala kalau disambung. Nidaan khafiyan qala. Tandanya apa? Di sini tidak rata. Sama. Syaiban walam. Ya kan? Syaiban walam. Di sini kenapa dengung? Kita lihat tandanya tidak rata. Ya. Mudah-mudahan jelas. Kalau rata berarti jelas. Nidaan khafiyah. Kalau tidak rata berarti tidak jelas. Tidak jelas itu maksudnya dengung. Ya. Kemudian kita lihat di sini namanya, saudara sekalian, tanwin bertemu dengan kha, ini disebut idhar halqi, dibaca jelas. Satu. Ya. Jadi ada 5 cara membaca tanwin atau sukun. Yang pertama adalah idhar halqi, dibaca jelas. Contohnya ini, nidaan. Nah, yang kedua kita lihat ke bawah ini ya, syai'an di bawahnya khafiyan, syai'an walam. Ya, ini disebut idgham bi gunnah, masuk dengung. Idgham itu masuk, gunnah dengung. Bunyinya kelihatan sekali masuknya. Syai'an, tanwinnya masuk ke huruf wawu. Syai'au, masuk. Ya. Setelah masuk, didengungkan menjadi syai'an walam. Syai'an wa. Nah, ini disebut idgham bi gunnah yang kedua. Nun atau tanwin yang kedua disebut idgham bi gunnah. Ya, nanti ada yang lain. Contohnya di sini, miu sama, masuk dan dengung. Miu, ya kan? Baik. Kemudian yang ketiga tanwin atau nun sukun bertemu dengan lam. Ini ayat kelima. Min ladunka, min ladunka. Ya. Di sini nun bertemu dengan lam, dibaca masuk atau idgham tapi tanpa dengung, bila gunnah. Jadi yang ketiga adalah idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Contohnya di sini nun bertemu dengan lam. Kita pun membacanya min ladunka, dibaca milla, mil ladunka. Ya. Ini cara ketiga. Hukum ketiga yaitu nun atau tanwin bertemu dengan lam. Idgham bila gunnah. Yang keempat ya, nun atau tanwin bertemu dengan ba. Ada di ayat keempat. Masya Allah, ini lengkap nih ya, hukum nun, sukun, dan tanwinnya. Ayat keempat, walam akun bidu'aika, nun bertemu dengan ba, ya, dibaca berubah menjadi mim disertai samar, ya, dan dengung. Walam akum, maka bunyinya menjadi mim, ya. Walam akum bidu'aika, ya. Dan kita tahu itu semua tidak dibaca walam akun, disebut iklab atau dirubah menjadi mim, ya. Yang keempat, ya. Yang kelima, saudara sekalian, dibaca samar, ya, atau disebut ikhfa, disertai dengan dengung, ya. Contohnya ada di sebentar. Aqiran fahabli, ayat kelima, ya. Wa kanatim ra'ati aqiran. Tanwin bertemu dengan fa. Ini kita lihat tanwinnya kembali tidak rata, maka tidak jelas.
Ya, dalam hal ini dibaca ikhfa. Aqiran fahabli. Ya. Jadi dengan demikian kita melihat nun sukun ada 5 macam, saudara sekalian. Yang pertama ayat ketiga di sini dibaca jelas, ya, atau idhar. Kemudian yang kedua dibaca idgham bi gunnah, ada di ayat keempat syai'an walam. Kemudian dibaca idgham bila gunnah pada ayat kelima milladunka, ya, masuk tanpa dengung, ya. Kemudian dirubah menjadi mim ketika bertemu ba, ada di ayat keempat walam akun. Dan terakhir dibaca samar disertai dengung pada ayat kelima akhirah fahabli. Ada 2 bab alhamdulillah yang bisa kita angkat pada malam hari ini. Sekali lagi ini pendahuluan saja. Bagi yang sudah pernah belajar tentu hanya murajaah, mengulang kembali. Bagi yang belum belajar sebagai pengenalan, semoga dalam pertemuan-pertemuan berikutnya dengan ustaz dan ustazah kita masing-masing kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai teorinya, dan juga tentu yang lebih penting, lebih tekankan, yang lebih wajib adalah prakteknya, ya. Demikian saudara sekalian, waktunya sudah habis. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Effendi atas ilmu yang diberikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan pelajaran yang tadi kita terima kita terapkan di semua ayat yang lain, karena pada sama sebenarnya. Itu ya Ustaz Effendi. Mudah-mudahan ini menjadi, dan salah satu yang saya ingat dari Ustaz Effendi itu, kalau kita belajar membaca Al-Quran dengan tajwid itu akan terasa indah. Disitulah, karena ketika beda dengan tanpa tajwid itu akan membosankan, tapi ketika membaca Al-Quran dengan tajwid itu akan membuat nikmat, gitu ya Ustaz Effendi. Itu yang saya ingat. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua, ibu ustazah semua, kita semakin semangat ya untuk belajar tajwid, karena memang ini salah satu bentuk bagian dari ikhtiar kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Ustaz Effendi, mungkin sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, kita sama-sama tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa terus berkelanjutan dan menjadi cara untuk lebih belajar lagi bagaimana membaca Al-Quran dengan benar dan lancar. Terima kasih. Silakan waktunya saya persilakan, Ustaz. Baik, saudara sekalian, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan kemudahan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alil Qur'ana fi dunyana nuran wa hadiya وفي قبورنا مؤنسا ورفيقا ويوم القيامة شفيعا وممحصا وفي جنة رافعا ومرقيا يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Zat yang menurunkan kitab suci Al-Quran, jadikanlah kitab suci yang senantiasa kami baca, ya Allah, setiap hari, ya Allah, di dunia ini menjadi cahaya yang akan menunjukkan jalan kami, bahagia di dunia dan bahagia di surgamu, ya Allah. Jadikanlah kitab suci ini, ya Allah, kitab yang akan menemani kami dalam kesendirian kami di alam kubur nanti, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Zat yang menurunkan kitab suci Al-Quran, jadikanlah kitab suci-Mu yang kami berjuang untuk terus mempelajarinya, ya Allah, kitab yang akan memberikan syafaat kepada kami pada hari kiamat nanti. Dan ya Allah, jadikanlah kitab suci ini
kitab yang akan meninggikan tempat kami di surgamu birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Mas. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Jazakallah khairan katsira atas materinya Ustaz Effendi. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama, tapi ini adalah yang pertama, dan mudah-mudahan selanjutnya kita bisa mengagendakan Ustaz. Mudah-mudahan kami juga kayaknya antusiasnya sangat tinggi ya. Tadi hampir sekitar 250 belum yang di YouTube, dan juga tadi ada request juga untuk panitia membagikan rekamannya pada malam ini. Insya Allah nanti rekaman akan kita bagi ke Bapak Ibu yang hadir. Insya Allah nanti japri aja di nomor yang ada di flyer. Insya Allah nanti kita akan berikan paling lambat besok pagi Insya Allah. Malam ini saya siapkan lah untuk yang rekamannya. Mungkin itu Pak Effendi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan di yaumil hisab kelak menjadi satu amal pemberat kita, bahwa di malam-malam yang ini, malam hari yang enak-enak tidur, kita masih berusaha untuk sama-sama menuntut ilmu dalam rangka memperbaiki dakwah kita. Mungkin itu saya sebagai MC, apabila ada kekurangan mewakili bidang pengajar Al-Quran, meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kita sama-sama tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. 3 kali astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tutup, Bapak Ibu, kami ingin dokumentasikan, bukan niat ini, kita coba mudah-mudahan jadi syiar ya, jadi syiar kita bahwa kita melakukan syiar di Ojot tidak hanya tilawah, tadi saya sebutkan bahwa kita ada sesi khusus, yaitu sesi untuk tahsin online. Mungkin Bapak Ibu silahkan menghidupkan kameranya. Saya hitung ya. Ini kita ada 8, saya kasih waktu sampai saya hitung sampai 5 untuk menghidupkan video kameranya. 1, 2, 3, 4, 5, dan mohon Bapak Ibu kita seperti biasa angkat satu jari, wanjus. Saya sudah mulai meng-screenshot. Masya Allah, tauhid ya. Masih sebentar, minta waktu sebentar. Ada satu-satu. Tiga lagi. 6, 7, 8, selesai. Alhamdulillah. Taib, izin Ustaz ya. Siap Ustaz. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Effendi. Ustaz Iwan, ada yang mau disampaikan? Ustaz Bakat mungkin sebelum saya tutup. Cukup dari saya. Salam kenal teman-teman semua, tetap semangat, sampai ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Mohon doa dan dukungannya. Sukses teman-teman BPK, mantap. Pesertanya banyak lagi. Yes. Bu Narti nih, kerjanya Bu Narti dan kawan-kawan. Mohon maaf ya, tadi nggak ada sempat tanya jawab, karena waktunya sangat mepet. Tapi mudah-mudahan kita tutup ya, saya akhiri ya. Kalau nggak ada pertanyaan, insya Allah rekaman secepatnya saya bagikan. Insya Allah malam ini saya kerjain lah. Untuk kalian yang gini, insya Allah harus cepat deh. Nah, besok insya Allah udah bisa di-download di Drive. Nanti linknya akan saya kasih. Silakan dicatat nomor saya 085. Bentar. 085576236. Insya Allah ini gampang dihafal. 085 7-nya 5 kali 6236. 6236 itu ayat dalam Al-Quran ya.
085 7-nya 5 kali 6236. Insya Allah bagi yang pengen rekaman besok pagi lah, insya Allah saya udah aja linknya. Sekarang saya akan coba buat masukkan ke drive. Demikian ya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.